Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Pak. Oke, kembali lagi kita bertemu di perkuliahan kita. Mohon maaf ya minggu lalu saya berhalangan karena sedang ada acara di Prodi. Jadi kayaknya ini pertemuan perdana kita setelah UTS, benar nggak sih? Benar, Pak. Iya, Pak. Oke deh. Sip, sip, sip. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa coba untuk tetap catch up materinya ya, sehingga nanti di akhir semester teman-teman nanti ready untuk menjalani UAS juga ya. Nah, namun kemarin gimana teman-teman di UTS-nya? Any problem nggak so far? Ada Hmm, ngerasa soal yang dikasih belum dipelajarin nggak? yang nomor Aman, 2. Pak. Aman ya udah semua ya? Iya saya juga lihat udah pada kerjain, udah pada upload. Jadi ya terima kasih udah pada kerjain ya UTS-nya. Mudah-mudahan dengan ujian yang teman-teman lakukan di UTS kemarin itu menjadi at least barometer buat teman-teman sendiri gitu ya. Sudah sejauh apa teman-teman paham dengan materi yang udah kita pelajari selama setengah semester awal kemarin. Seperti itu. Oke, untuk hari ini kita akan mulai kembali mata perkuliahan kita. Namun sebelum kita mulai, saya lihat di sini udah ada berapa orang nih? 17 ya. Dari kita tuh kayaknya harusnya ada 28 kan kalau saya lihat di absensi ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum hadir, boleh tolong nih dikasih tahu lagi, diingetin lagi teman-teman yang lain. Kayak kita mulainya udah agak siang nih, 8.15, tapi saya pikir udah bakal full team. Ternyata belum ya. Oke lah, sambil menunggu yang lain seperti biasa di awal perkuliahan kita absen dulu teman-teman. Jadi silahkan dinyalain kameranya. Oke, ada Amar, Rasyad, Ilham, Wahyu, Satrio, Stepani, Yoga, Dia, Puspita juga udah kelihatan tuh. Agaknya keningnya doang tapi tuh yang kelihatan Puspita. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Rafael Willy juga. Ya. Novariantio izin Pak off cam karena lagi digocek. Oh iya siap siap. Oke deh baik ini untuk absen aja buat di awal ya. Jadi uh, saya akan screenshot. Coba semua kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke good. Ya terima kasih teman-teman semua. Terus sekarang mungkin saya akan share screen ya. Mana ya bentar. There you go. Oke jadi sebentar teman-teman. Share screen. Share window aja kali ya. Share this window. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum layarnya teman-teman? Ini baru wajah teman-teman aja sih kelihatan di sini di Bapak. sini. Tapi kelihatan nggak Kenapa? layarnya? Kenapa? 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 Kelihatan ya? Oke deh. Kenapa? Kenapa Yoga? Aman ya? Kelihatan ya? Aman, Pak, aman. Sini saya lagi di stasiun, jadi mohon maaf ya, Pak, kalau berisik. Oh iya, oh kirain lagi di close the door itu. Oh, lagi di stasiun itu. Lagi OTW ke kampus berarti Yoga. Oke, sip sip. Baik, di sini udah ada berapa nih? Udah nambah belum ya? Ya mungkin nanti kalau ada yang belum kebagian nanti ya udahlah ya, sabar aja. Oke deh, kita akan lanjut ya teman-teman ke materi perkuliahan kita. Jadi di pasca UTS ini kita masih ada beberapa materi ya yang sebenarnya ini ngelanjutin dari materi terakhir itu tentang integral ya. Di pertemuan sebelum UTS itu kita udah bahas terkait dengan integral, mulai dari integral tak tentu, fundamental theorem of integration, dan juga integral tertentu ya kan. Dan kemudian teman-teman juga kemarin udah lihat bahwa integral itu ya sebetulnya intinya adalah dia mengevaluasi luas area di bawah kurva, betul ya? Dan cara yang dilakukan oleh integrasi itu sederhananya adalah dia membuat slicing sejumlah hingga kemudian dijumlahkan tuh ya kan setiap luasan dari slicingnya sehingga kita bisa menghitung luasan dari area di bawah kurva tersebut gitu ya kan. Nah, prinsip itu kemudian nanti bisa diterapkan lagi nih lebih luas lagi dan untuk hari ini kita akan mencoba untuk diskusikan tentang aplikasi atau penerapan dari integral dalam menghitung panjang, luas, dan juga volume dari benda-benda fisika nih katanya nih teman-teman ya. Jadi ada panjang, luas, sama volume untuk hari ini. Oke? Gitu ya.
Oke, langsung saja kita akan masuk karena sepertinya hari ini tidak ada PR yang bisa dibahas ya. Jadi kita akan langsung masuk ke materi kita. Oke, jadi di sini kita akan diskusikan mulai dari penerapan integral untuk menghitung luasan area di bawah kurva ya teman-teman. Namun kali ini kita akan mengevaluasi area di antara dua kurva teman-teman ya. Nah, jadi teoremanya sebenarnya sederhana teman-teman ya. Jadi ketika kita punya dua kurva ya kan. Misalkan di sini kita punya kurva. Katakanlah di sini kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian di sini kita punya kurva warna biru yang kita kasih nama. Gimana yang bagus ya gambar kurvanya? Ya gini lah ya misalnya. Ini adalah kurva fx, oke? Dan ketika kita interest untuk menghitung luasan di bawah kurva di antara A sampai B, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan integrasi, ya kan? Gimana caranya untuk menghitung luasan di bawah kurva seperti ini, teman-teman? Ya, tinggal kita nyatakan dalam integral tertentu ya, di mana luasan untuk area seperti ini, itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan A sama dengan integral dari fx dx. Ya kan? Dari A sampai B. Begitu. Simpel ya, teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ini adalah yang kita udah pelajari kemarin ya, terkait dengan notasi integrasi, ya kan? Oke. Nah, sekarang, di sini kalau kita punya another graph, kayak misalnya di sini sekarang kurvanya ya, mungkin di sini saya kasih bentuk yang mungkin seperti ini bentuknya. Dan mungkin kita bisa namai kurva GX, ya kan? Maka, teman-teman juga bakal bisa lihat bahwa kalau kita evaluasi integral dari GX, ya kan, pada batas-batas yang sama, dari A sampai B misalkan, maka tentu kita akan mendapatkan luasan di bawah kurva juga, teman-teman, ya. Jelas nggak, teman-teman? Ya, jadi mungkin kalau yang area yang biru kita kasih nama A1 gitu ya. Yang warna hijau mungkin kita bisa kasih nama A2 ya, di mana A2 adalah integral dari GX dx dari A sampai B gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari sini kita akan bisa melihat bahwa karena kita punya dua area di mana yang biru lebih besar dan yang hijau lebih kecil, maka sekarang dengan memanfaatkan kedua area tersebut, kita bisa nih teman-teman menghitung area between two curves atau luasan di antara dua kurva. Luasan di antara dua kurva dalam konteks ini adalah luasan antara kurva fx dan gx ya. Jadi fx sebagai batas atasnya dan GX ini sebagai batas bawahnya. Dan the area between two curves jadinya adalah area yang sebelah sini. Ya. Katakanlah ini nilainya adalah A3. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman cara ngitung A3 dari A1 dan juga A2? A1 yang biru, A2 yang hijau. Gimana cara ngitung A3? Boleh di-unmute teman-teman. Gimana cara ngitung A3? Ya, diapain? Sorry, suaranya kurang jelas. A1 sama A2 A1 dikurang sama A2 ya kan? Tinggal dikurang aja ya. Karena A1 lebih besar dan A2 adalah pengurangnya ya kan? Pemotong dari bagian A1 sehingga kita bisa mendapatkan segmen A3 ya. Mungkin agar lebih jelas ini adalah A3, ini adalah A2-nya ya. Ini adalah A3-nya. Dan A1 itu adalah yang biru tuh ya teman-teman ya. Mungkin kita kasih di sini deh. Ini A1. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat secara geometri di mana A3 bisa diperoleh dari A1 dikurang dengan A2, teman-teman ya. Sedangkan A1 sendiri adalah integral dari fx dx dari A sampai B. Ya kan? Sedangkan A2 sendiri itu adalah integral dari gx dx dari A sampai B juga, ya kan? Nah, sehingga dari sini secara prinsip karena dia kedua fungsi tersebut diintegrasi pada batas integral yang sama, maka kita bisa gabung nih notasi integralnya, ya kan?
Karena dalam konteks pengurangan ya kan, nah ini pemisahan integral kan juga bisa kita dapatkan pada pengurangan aljabar gitu ya. Jadi ketika ini ada pengurangan yang terpisah, kita bisa gabungin sehingga kalau dinyatakan dalam penggabungan fungsi, kita bisa nyatakan ini sebagai integral dari fx minus gx terhadap dx ya. Dari A sampai B. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi pendekatannya seperti itu ya. Tadi kita punya A1 dan A2. Dan dari situ kita bisa menghitung A3-nya ya kan. Dan kemudian dalam notasi integral akhirnya kita bisa nyatakan seperti ini untuk menghitung si A3-nya. Jelas ya teman-teman sampai sini ya? Oke ya. Nah, maka dengan demikian kita punya kenapa tuh Lutfi? Lutfi aman Lutfi? Agak kaget tuh tahu-tahu suara Lutfi bergema. Oke. Ya. Jadi akhirnya kita punya konteks seperti ini teman-teman ya. Jadi jika f dan g adalah fungsi kontinu di interval a dan b, dan jika f lebih besar dari g, nah ini mungkin yang bagian paling penting ya teman-teman ya. Karena pengurangannya nanti nggak boleh kebalik ya. Jadi di sini teman-teman harus definitif dengan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Untuk mendapatkan luasan area yang sesuai, maka teman-teman harus mengurangkan fungsi yang lebih besar atau yang lebih atas ya, dengan fungsi yang lebih bawah ya kan. Ya, jadi di sini tuh f-nya itu adalah fungsi yang bagian atas, kurva atasnya, dan gx itu adalah kurva bawahnya ya. Ya kan? Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa evaluasi tuh ya kan, area di antara ini ya, di antara yang dibatasi oleh kurva atas, bawah, dan batas kiri kanannya adalah A sampai B dengan seperti ini teman-teman. Oke? Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Masih gampang ya? Gampang ya? Oke. Baiklah. Kalau masih gampang ya. Namun nanti mungkin saya perlu untuk kasih notes bahwa tadi ya teman-teman ya, fx itu adalah kurva yang harus berada di atas ya. Gx itu adalah kurva yang berada di bawahnya. Kemudian A dan B di sini tentu adalah batas kiri dan juga B ini adalah batas kanan gitu. Oke? Jadi jangan terbalik ya untuk mengevaluasi integrasinya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke ya. Oke deh. Nah sekarang buat latihan teman-teman, coba sekarang teman-teman kerjakan soal ini masing-masing ya. Mudah-mudahan yang lagi di ruangan tuh di kamar bisa ambil kertasnya, ambil pulpennya, bisa dikerjain. Nah yang susah emang yang lagi di Gojek tuh ya. Agak susah tuh harus nulis di punggung abangnya kan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, di dalam hati aja buat yang lagi di Gojek kerjainnya ya. Oke, silakan ya. Saya akan kasih waktu selama 1 menit untuk mengerjakan teman-teman ya. Selamat mengerjakan. Oke, bagi yang sudah mungkin boleh langsung raise hand aja. Pak, saya sudah gitu ya. Mungkin untuk konfirmasi teman-teman juga boleh kasih tahu hasil akhirnya berapa, karena ini seharusnya menjadi angka yang cukup sederhana ya. Silakan ya teman-teman ya, jika ada yang sudah selesai. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang sudah selesai? Silakan bagi yang sudah. Oke, nah ini ada yang jawab di chat. Katanya Ilham 34/3 satuan luas Pak. Mohon maaf kalau salah.
Kenapa sih harus ada mohon maaf kalau salahnya? Bener kok, maksudnya kalau emang salah nggak apa-apa, nggak bakal diomelin juga kan ya. Jadi katanya Ilham segini guys, 34/3. Yang lain boleh ya? Kira-kira ada nggak teman-teman nih yang udah selesai ngerjain juga? Apakah bisa memverifikasi pekerjaan Ilham yang diperoleh segini? Ilham aja nih yang baru jawab, yang udah selesai. Yang lain pada ngerjain juga kan ya? Yuk teman-teman, biar sambil lebih aktif ya belajarnya. Jadi jangan cuma menyimak saja. Tapi hopefully teman-teman juga bisa latihan juga ya. Kayak Ilham nih. Ini Ilham berarti udah ngerjain nih. Bagus. Yang lain gimana nih? Dia? Masih on the way? Rasyad gimana Rasyad udah? Lutfi gimana Lutfi? Lutfi sudah katanya. Gimana Lutfi? Sudah apa nih? Sudah selesai dikerjakan? Sudah apa nih Lutfi? Maksudnya sudah. Sama juga kah hasilnya dengan Ilham? Ini teman-teman boleh unmute aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya biar nggak ngerasa sepi gitu sih. Saya doang yang ngomong kayaknya sepi banget gitu. Sudah apa nih Lutfi maksudnya nih? Sudah selesai kah? Boleh Lutfi dikasih tahu dapatnya berapa? Apakah sama dengan Ilham juga atau berbeda? Saya sudah selesai hasilnya 34/3, mic-nya error. Oh, oke, siap. Berarti karena mic-nya error ya ternyata ya. Oke, Lutfi, it's okay. Oke, baik. Saya rasa cukup ya mungkin ya 2 perwakilan ini ya. Dan sebetulnya dari sini kita bisa lihat bahwa ya terbukti ya bahwa sebenarnya ini pekerjaan Ilham aman ya, salah ya, benar ya. Jadi enggak ada yang perlu dimaafkan ya karena enggak salah ya. Udah benar hasilnya ya. Oke, ya. Oh, atau ada Amar juga ya. Amar udah dapat juga katanya 34/3 juga. Oke, sip sip. Ya sudahlah ya, karena kelihatannya sudah mufakat. Mufakat gitu. Ya emang segitu ya jawabannya kayaknya. Ya karena memang sudah didapat ya, semuanya sudah mendapatkan jawaban yang benar. Jadi saya rasa ini teman-teman sudah bisa mengerjakan soal seperti ini ya nantinya ya. Jadi kalau keluar di UAS tentunya harapannya teman-teman bisa mengerjakan soal seperti ini gitu ya. Oke, dan ini cukup straightforward ya untuk pekerjaannya pun ya. Jadi teman-teman tentu tinggal mengintegrasikan ini seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya. Di mana pada kasus ini kita punya fungsi yang Y sama dengan X plus 6 sama Y sama dengan X kuadrat ya kan. Nah mungkin di sini kita perlu untuk menentukan ya kan ya, mana yang ada di atas dan mana yang ada di bawahnya nih teman-teman ya. Tapi di sini sih udah dijelasin sih di soalnya ya, karena di sini dibilang region bounded above by, ya kan. Jadi artinya ini adalah fungsi yang atasnya, ya kan. Sedangkan ini bounded below by, berarti ini adalah fungsi yang bawahnya ya. Sehingga tinggal kita masukkan ya, fungsi yang atas dikurang dengan fungsi yang bawah, ya kan. Nah, terus kemudian di sini kita juga punya batas kiri kanan yang ya sudah cukup jelas ya. Dari 0 sampai 2, ya udah berarti seperti ini ya. Dan kemudian dengan operasi integrasi yang udah teman-teman pelajari di perkuliahan kita sebelumnya, kita memperoleh segini ya hasil akhirnya ya. Jadi apa yang didapat sama Ilham, Lutfi, dan Amar semuanya udah benar ya. Oke, good job teman-teman. Sampai sini ada isu nggak? Aman ya? Gampang ya? Gampang banget malah kayaknya ya. Tinggal gitu-gitu aja ya. Nah baik, sekarang kita akan lanjut teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan juga bisa memiliki kasus di mana batas kiri kanannya itu nggak dikasih, ya kan? Tapi kita dikasih dalam bentuk informasi berupa titik potong antara kurva ya. Jadi kayak misalnya di sini kita punya kurva atasnya seperti ini, kurva bawahnya seperti ini, dan ini adalah titik potongnya, ya kan? Nah maka ketika kita diminta untuk mencari area di antara kedua kurva tersebut, maka kita bisa memanfaatkan titik potongnya sebagai daerah batas sebagai batasnya ya, either batas kiri atau batas kanan atau keduanya seperti ini ya kan, gitu. Dan contohnya adalah mungkin kita bisa lihat di sini nih teman-teman ya. Jadi kita di sini punya find the area of the region that is enclosed between the curves y equals to x squared and y equals to x plus 6 ya. Nah ini berarti kita harus punya visualisasi dulu nih seperti apa x squared dan seperti apa x plus 6 ya kan. Ya.
Nah, untuk mengerjakan soal ini ya tentu kita bisa mulai dengan menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Kita bisa mulai dengan menggambarkan Y sama dengan X squared lah ya, di mana Y equals to X squared itu adalah parabola ya kan, yang bentuknya U ya kan, karena ini dia koefisien depannya itu positif ya. Jadi dia akan menjadi parabola yang membuka ke atas ya kan, yang melalui titik 0, 0 ya, titik origin. Ya, karena teman-teman bisa bayangin ya, ketika X-nya 0, Y-nya tentu 0. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya 1. Ketika X-nya 2, Y-nya 4, ya kan? Ketika X3, Y-nya 9, dan seterusnya, sehingga dia akan naik terus ke atas. Sedangkan ketika X-nya negatif, Y-nya akan tetap positif ya. Jadi ketika dia di sebelah kiri pun, dia akan berada di atas, sehingga seperti inilah grafiknya. Untuk Y sama dengan X kuadrat. Jelas? Ya. Nah, sedangkan untuk Y sama dengan X plus 6 itu tentu adalah kurva linear ya kan, yang kalau kita lihat di sini dia memiliki gradien 1 ya kan. Berarti mungkin nanti teman-teman bisa gambarkan seperti ini, more or less. Nah, tapi karena ada X plus 6-nya berarti dia memiliki titik potong terhadap sumbu Y di 6 gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan mungkin bisa diilustrasikan seperti ini teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ini ada titik potong terhadap sumbu Y di 6 gitu ya kan. Oke, nah dari sini sekarang kita diminta untuk mencari ya tadi ya area enclosed ya, the region that is enclosed between the curves ya. The area of the region that is enclosed between the curves. Jadi area di antara kedua kurva ini yang tentu tidak lain tidak bukan adalah yang ini ya kan. Nah, sekarang berarti gimana nih cara nyarinya teman-teman? Ya kayak tadi ya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa batas atasnya itu adalah yang hijau, X plus 6. Ya, batas bawahnya atau fungsi bawahnya itu adalah Y sama dengan X squared yang biru ya. Nah, sedangkan batas kiri kanannya, nah ini yang mungkin perlu kita untuk eksplorasi lebih jauh nih teman-teman ya. Berapa nih batas kirinya teman-teman? Ini teman-teman bisa lihat batas kirinya tidak lain tidak bukan adalah titik potong dari si kedua kurva ini ya kan. Jadi mungkin kita akan namai dulu ya. Misalnya ini adalah A dan ini juga bisa kita namai misal namanya adalah B. Nah, maka di sini kita bisa mencoba untuk mencari berapa nilai A dan B-nya ya. Mencari titik potong kurva. Nah, gimana tuh teman-teman cara untuk mencari titik potong kurva? Masih ingat? Cara untuk mencari titik potong kurva, perpotongan kurva? Tinggal kita buat sama aja ya. Karena di titik potong itu, nilai Y dan X untuk kedua kurva itu sama, ya kan? Sehingga karena mengasumsikan bahwa kedua kurva memiliki nilai Y yang sama dan X yang sama, maka kita bisa samain Y-nya yang biru sama dengan Y-nya yang hijau, ya. Dimana yang Y yang biru adalah X kuadrat, ya kan? Sedangkan Y yang hijau adalah X plus 6, ya kan? Sehingga X kuadrat ditambah, dikurang ya, dikurang X dikurang 6 itu sama dengan 0 ya teman-teman. X kuadrat dikurang X dikurang 6 itu sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Oke? Nah terus kemudian dari sini kita bakal bisa lanjutin lagi ya teman-teman ya. Dimana di sini kita punya, ini kita bisa faktorkan ya teman-teman ya. Jadi berapa nih teman-teman? Ya jadi berapa teman-teman? X min 3, X min 3 dikali X min X plus 2. X dikurang 3 dan dikali sama X plus X plus 2, betul ya. Nah, sehingga dari sini kita dapati berarti X-nya sama dengan 3 dan mungkin dan ya ini dan X sama dengan minus 2. Karena konteksnya di sini kita mau mencari perpotongan dari grafik ya. Jadi dari sini kita bisa nyatakan bahwa yang A-nya ini adalah yang negatif 2 berarti pasti ya kan. Sedangkan yang B-nya ini adalah 3 gitu teman-teman. Oke. Nah, udah deh dari sini karena kita sudah bisa memperoleh batas-batasnya ya. Batas atas bawahnya sudah jelas, batas kiri kanannya sudah jelas, maka areanya pun juga bisa kita evaluasi dengan ya udah integral dari ya tadi teman-teman ya kita mulai dengan fungsi atasnya which is yang mana nih atasnya? Fungsi atas adalah yang hijau ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah X plus 6 dikurang dengan X kuadrat ya kan? Kemudian dx diintegrasi dari minus 2 sampai
3 gitu ya. Oke deh, ya udah ini tinggal kita hitung aja ya, dan sebenarnya hitungannya ya mirip kayak tadi ya teman-teman ya. Ini kita bisa integrasikan saja langsung dengan kaidah integral yang sudah kita tahu, dan kemudian kalau kita masukkan angkanya, nanti kita akan dapat segini jawabannya, 125/6 gitu. Udah ya teman-teman, jelas nggak sampai sini? Jelas ya teman-teman ya? Oke ya. Oke deh. Baik, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Cukup? Aman, Pak. Cukup ya? Aman. Oke deh. Sip, sip. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa saja fungsi yang kita miliki itu bukan merupakan fungsi Y terhadap X ya. Tapi bisa juga fungsi X terhadap Y. Misalnya kayak gini teman-teman. Ya, misalnya kita punya ini problem untuk menentukan area of the region enclosed by X equals to Y squared and Y equals to X minus 2. Oke. Nah, ini karena di sini fungsinya ini dinyatakan dengan X sama dengan Y kuadrat, ya kan? Berarti kan X sama dengan Y kuadrat itu adalah parabola juga tentunya, tapi parabolanya parabola yang horizontal gitu ya. Kalau parabola Y sama dengan X kuadrat itu kan dia U-nya menghadap ke atas gitu ya. Kalau yang X sama dengan Y kuadrat, U-nya menghadap ke kanan jadinya, ke sumbu X positif gitu ya kan ya. Dan sedangkan Y sama dengan X minus 2, ya tentu di sini, atau mungkin kita gambarkan aja ya teman-teman ya. Jadi, wait. Pakai warna apa sih biasanya? Abu-abu. Oke. Jadi misalkan di sini kita punya seperti ini, ya kan? Nah, maka ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, maka kurva yang ini itu adalah kurva parabola yang kita bisa visualisasikan seperti ini bentuknya teman-teman ya. Oke? Ntar mungkin kayak ginilah gambarnya ya. Nah, oke. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat ya. Oke? Nah, terus kemudian di sini kita mau batasi, cari region ya yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, dan nah ini sebelumnya kita punya ini teman-teman tadi ya. Y sama dengan X minus 2 ya kan. Nah, Y sama dengan X minus 2 itu kan teman-teman bisa bayangin Y sama dengan X dulu ya. Kalau Y sama dengan X kan begini ya. Nah, karena dia minus 2 berarti posisinya akan lebih ke bawah begitu. Sehingga nanti di sini dia bakalan kayak gini ya. Mungkin biar lebih kelihatan perpotongannya, karena nanti di suatu poin dia pasti bakal memotong, jadi mungkin kita bisa ilustrasikan seperti ini ya teman-teman ya. Atau mungkin parabolanya kita bikin lebih kecil lah. Nah gitu ya teman-teman. Oke, jelas nggak nih sampai sini nih teman-teman? Jelas ya? Nah Jelas, terus Pak. kemudian tentu dari sini kelihatan ya, regionnya adalah yang sebelah sini jadinya ya kan ya, regionnya. Region bounded by these curves itu adalah yang ini nih, yang warna merah ini ya kan? Nah, tapi tentu teman-teman bakal bisa lihat bahwa kalau kita tadi menyatakan fungsi X sama dengan Y kuadrat, sedangkan ini dinyatakan dengan Y sama dengan X minus 2, ya kan? Nah, ini nggak bisa kita langsung integrasikan karena kedua fungsi memiliki, bentuk yang berbeda ya. Jadi yang ini adalah X minus 2, yang ini Y kuadrat. Jadi variabelnya beda kan tuh ya. Nah, sedangkan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, untuk area ini itu sebetulnya akan jadi agak sulit ketika kita harus membuat segmen seperti ini ya. Karena kalau dibuat segmen seperti ini jadinya nanti ada si X sama dengan Y kuadrat jadi bukan fungsi nih ya. Kalau kita menjadikan X sebagai domainnya ya kan. Karena ini nanti akan jadi one to many jatuhnya ya kan. Nah, maka dari itu untuk kasus seperti ini, kita akan mengevaluasi area dengan membuat segmen seperti ini, teman-teman ya. Artinya apa? Ketika kita buat segmen secara horizontal seperti ini, artinya kita akan mengintegralkan terhadap DY, teman-teman ya. Jadi instead of terhadap X, kita sekarang mengintegralkan terhadap DY ya. Jadi lebar dari segmen yang kita buat, partisi yang kita buat, itu lebarnya adalah DY gitu teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini? Ya. Jadi Jelas, artinya Pak. kalau tadi kita punya previously kita punya area yang bisa kita evaluasi dengan integral dari fungsi terhadap X dikurang fungsi terhadap X lagi, dx ya kan, dari A sampai B misalnya. Nah, maka
kalau kita sekarang mengubah bentuknya dalam bentuk Y, ya kan ya, tadi kita evaluasi dengan Y, nah maka fungsinya pun juga harus dalam variabel Y, teman-teman ya. Jadi misalnya ini dalam Y gitu, maka ini F-nya juga harus FY ya, G-nya pun juga GY gitu ya kan, ya. Jadi variabelnya nanti yang diintegrasikan adalah variabel Y. Misal dari C ke D gitu, teman-teman. Oke, dan tentunya C sama D ini juga akan jadi, batas kiri kanan dalam konteks Y gitu ya. Jelas ya? Gampang ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Nah, Aman. sehingga dengan demikian, untuk konteks soal ini, kita bisa mengevaluasi area di antara kurvanya dengan mengubah, teman-teman ya. Apa yang diubah? Yang diubah ini ya, ini X sama dengan Y kuadrat udah oke ya. Nah, paling yang diubah adalah ini ya, karena Y sama dengan X minus 2, kita nyatakan sekarang dengan X sama dengan Y plus 2, teman-teman ya. Oke, jadi nantinya ini yang akan menjadi fungsi yang let's say atas tadi ya. Meskipun ini jatuhnya di kiri ya jadinya. Nah, ini adalah fungsi bawah gitu ya kan. Ya. Jadi tinggal point of view-nya aja dibalik, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman lihat atas bawahnya tuh lihatnya miring aja gitu ya. Kepalanya dimiringin ya. Oke. Dan tentu batas kiri kanannya juga jadinya berubah ya. Batas kirinya tentunya adalah yang ini jadinya ya kan. Misalnya ini C-nya dan ini adalah D-nya gitu, teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini, teman-teman? Ya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman, sampai sini? Jelas ya? Aman, Pak. Oke deh, sip. Nah, yaudah deh, dari sini nanti kita bisa coba untuk evaluasikan saja ya integralnya ya kan ya. Dan ya rasanya nih hasilnya juga bakalan sama sih ya. Karena kalau untuk case ini ya berarti sebenarnya kita perlu untuk cari dulu ya, ini berapa nilai C dan D-nya ya kan. Dan cara untuk cari C sama D-nya ya sama kayak tadi ya, karena ini adalah perpotongan dari kedua kurva, maka kita bisa samain aja nih ya, di mana Y kuadrat sama dengan Y tambah 2 ya kan. Berarti Y kuadrat minus Y plus 2, minus 2, itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kan berarti sama dengan Y minus 3, ini berapa sih? 2 sama 1 ya angkanya ya. Berarti minus 2 sama Y plus 1 gitu ya. Sehingga berarti Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 ya. Y sama dengan minus 1. Mana yang 2? Tentu yang ini ya, yang lebih tinggi. Min 1 ini yang di bawahnya. Gitu, ya kan? Jelas ya? Nah, udah deh dari sini nanti teman-teman bisa mendapatkan area dengan mengintegralkan fungsi yang atas ya. Dalam hal ini atas itu adalah yang hijau berarti ya. Itu Y plus 2. Dikurang fungsi yang bawah, dalam hal ini adalah Y kuadrat. Diintegralkan terhadap DY dari negatif 1 sampai 2. Gitu ya. Jelas? Jelas ya? Oke deh, ya udah tinggal kita lakukan integrasi seperti biasa. Ini tentu dia akan menjadi apa ini? Y kuadrat per 2 ditambah 2Y dikurang Y pangkat 3 per 3. Kemudian kita batasi dari negatif 1 sampai 2 gitu, teman-teman ya. Oke, boleh dimasukin aja. Jadi berapa nih, teman-teman? Kalau kita masukin 2, kita akan dapat 2 kuadrat 4, 4 dibagi 2, 2. Ditambah 2 kali 2, 4. Dikurang 2 pangkat 3, 8. 8 bagi 3 adalah 8 per 3. Dikurang dengan negatif 1 kuadrat itu 1 ya. 1 dibagi 2 itu setengah. Ya kan? Setengah, kemudian ditambah, ini jadi negatif ya. Negatif 2. Lalu ini jadi positif karena dia pangkat dari pangkat bilangan ganjil ya. Jadi nanti akan jadi seperti ini, teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nanti bisa coba untuk dievaluasi saja ya kan. Ini ada jadinya apa nih? Jadi mungkin kita bisa buat dia jadi per 6 begitu ya, supaya nanti bisa dijumlahkan semuanya. Kalau kita buat jadi 6, ini tentu akan jadi 12 per 6 ya kan. Ditambah 4 itu kalau dijadiin 6 jadi 24 ya. 24 per 6 dikurang 16 per 6 dikurang 6. Berapa nih? 3 per 6. Terus kemudian ini ditambah jadinya, teman-teman ya. Karena ini ketika kita buka kurungnya, ini berubah tanda ya kan. Ini dia jadi 12 per 6. Kemudian dikurang lagi dengan 2 per 6 gitu ya. Oke, tinggal kita hitung aja berapa nih ya. Berapa ya?
12 tambah 24, 36. 36 tambah 6 kurang 16, 20. 20 kurang 3, 17. 17 tambah 12, 19. 19 kurang 2 itu adalah 17 ya teman-teman ya. 17 ya benar ya? Benar ya teman-teman ya? Jadi 17/6 nih Iya, jadinya Pak. gitu teman-teman. Udah deh kayak gitu teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini caranya? Ya. Ada pertanyaan nggak Jelas, Pak. teman-teman sampai sini? Clear ya? Jelas ya? Oke deh. Ini benar ya 17/6 ya? Saya ada salah itu nggak ya? Soalnya kayaknya di kunci jawabannya itu harusnya 19/6 gitu. Coba dilihat lagi ya. Ini kan 2 kuadrat 4. 4 per 2, 2. 2 itu adalah 12/6. Terus 6 kali 4, 24 benar ya? 24/6 dikurang. Ini 8 kali 2, 16 benar ya? Ini dikali 3. 3/6. Ini jadi 12/6. Ini jadi 2/6. Udah benar sih angkanya ya. Terus kalau ini ditambahin 12, 24, 12, dia jadi 48 harusnya. 48 dikurang 16, 19, 21. Ya benar ya 17 ya. Ya udahlah, segitu aja. Ya nanti mungkin kalau ada kekeliruan ya nanti teman-teman boleh kasih tahu aja ya. Tapi more or less begitulah intinya caranya. Jadi kita fokus ke caranya ya teman-teman ya. Jadi yang barusan kita lakukan adalah kita reversing ya. Apa namanya X sama Y-nya itu jadi bisa ditukar gitu teman-teman ya secara teknis. Oke? Udah ya, jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi yang barusan kita lakukan itu adalah reversing area problem ya. Jadi ketika kita punya apa namanya bentuk yang apa namanya mungkin kita bisa gambarkan seperti ini misalkan ya. Nah, maka maka nanti area yang bisa kita evaluasi pada grafik yang bentuknya seperti ini ya kan. Itu bisa tadi kita udah bahas ya, kita evaluasi dengan menggunakan segmen terhadap variabel Y ya kan ya. Nah, sehingga dengan demikian kita akan bisa menyatakan areanya dengan menggunakan integrasi terhadap variabel Y gitu ya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Udah sih kayak gitu aja ya teman-teman ya. Jadinya nanti berikutnya ya tadi ya ini tadi ada soal yang sebetulnya soal yang tadi sih dan soal yang tadi ini kita bisa lihat ini nih teman-teman. Nah, jadi integral dari Y plus 2 dikurangi Y kuadrat. Kita tadi benar nggak sih nulisnya? Y plus 2 dikurangi Y kuadrat. Ya kan diintegralin jadi segini ya. Nah ini teman. Nih katanya harusnya hasilnya jadi 9/2 nih. Jadi saya curiga tadi mungkin ada salah hitung deh ya. Ya nanti mungkin teman bisa cek-cek lagi lah ya. Oke, gitu ya. Oke deh, ya sampai situ teman-teman. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Jelas ya teman-teman ya, masih gampang ya teman-teman untuk bagian ini. Nah untuk berikutnya nanti akan ada untuk chapter ini itu nanti teman-teman bisa lihat di buku Anton ya. Dan seperti biasa nanti akan ada PR yang teman-teman bisa kerjakan dari exercise set 5.1 ini. Gitu. Oke, dah ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Aman ya? Pak. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang integral volume ya. Jadi nanti dalam integrasi kita juga bisa menghitung volume teman-teman ya, dengan menggunakan integrasi ya kan. Nah gimana cara ngitung volume dengan menggunakan integrasi? Teknisnya sih mirip kayak ya menghitung luas dengan menggunakan integral, di mana luasan dari suatu area di bawah kurva itu bisa kita dapatkan dengan membuat partisi kan ya. Jadi areanya itu kita potong-potong tuh. Jadi mungkin recall lagi sedikit. Kalau misalkan kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y, terus di sini kita punya fungsi fx ya kan. Kita mengevaluasi area di antara kurva yang di bawah kurva yang dibatasi oleh A dan B dengan membuat slicing kan ya teman-teman ya. Slicing itu artinya ya kita buat segmen ya kan. Dipotong-potong gitu ya kan ya, di mana lebar dari segmennya itu adalah delta X ya kan, atau dx ya pada kasus di mana delta X itu mendekati 0 ya. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan ya, maka nanti dia akan mendekati ya luasan dari atau mungkin dalam partisi yang tak hingga ya itu nanti dia nilainya akan sama gitu ya dengan luasan di bawah kurva seperti ini. Jelas ya teman-teman ya, ini teori yang kita udah pelajari dari pembelajaran sebelumnya ya kan.
Nah, teknik ini ternyata juga bisa kita terapkan untuk menghitung benda 3 dimensi, teman-teman ya. Jadi, kita bisa menghitung volume benda dengan menggunakan teknik slicing tadi, teman-teman ya. Gimana tuh cara untuk slicing volume? Nah, ini slicing-nya mungkin kalau kita lihat secara gambar ya kayak gini, teman-teman ya. Jadi kayak misalnya di sini kita punya sphere atau bola, untuk apa namanya, kita bisa buat slicing seperti ini, ya kan? Terus kalau ada piramida, kita bisa buat slicing seperti ini. Cone juga bisa di-slicing seperti ini. Right circular cone juga bisa di-slicing seperti ini ya. Jadi intinya teman-teman bisa lihat bahwa slicing ini bisa kita ya lakukan ya, yang menyesuaikan dengan bentuk bendanya gitu ya kan ya. Dan tentu nanti teman bakal bisa lihat ya, teorinya tuh nanti ya bakal mirip dengan integral Riemann kemarin ya, di mana slicing yang akan kita lakukan itu adalah slicing untuk slicing dengan ketebalan yang sangat tipis gitu ya, sehingga dengan demikian kita akan bisa mendapatkan si elemen volumenya gitu teman-teman ya. Nah udah deh, nanti dari sini nanti kita bisa hitung tuh ya kan berapa volume totalnya dengan menggunakan dengan menggunakan integral gitu teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya dari slicing tadi sebetulnya nanti kita akan mencoba untuk mengupayakan bentuk ya dari si dari volume yang akan kita slicing teman-teman ya. Mungkin kita langsung ke bagian ini aja deh. Jadi, nah ini ya. Jadi kalau misalkan kita ambil seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bakal bisa bayangkan ya. Misalkan di sini kita punya sejumlah volume ya kan ya, yang memiliki luasan permukaan itu S ya teman-teman ya. Jadi ini ada S1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn ya. Jadi S ini apa? S itu adalah luasan dari permukaan dari si volumenya tuh teman-teman ya, cross sectional area-nya ya. Ya kan? Ya, jadi gimana tuh terusnya cara ngitung si cross sectional area-nya? Yaitu mungkin kita bisa nyatakan dengan si A dikali dengan XK ini ya, teman-teman ya. Nah, sehingga dari luasan permukaan, berarti untuk cari volume dari si elemen volume ini, itu kita bisa kalikan aja tuh A-nya dengan si X-nya ya, teman-teman ya. Atau A dikali sama delta X ya. Jadi, kita bisa nyatakan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi volume dari setiap elemen volume di sini, itu kita bisa nyatakan sebagai A dikali sama delta X ya. Di mana A itu adalah luas alas ya kan? Dan atau kayak luas bagian sisi sebelah kirinya gitu ya. Dikali sama volume dari dikali sama ketebalannya gitu ya kan. Ini simply rumus ini aja kan sebenarnya teman-teman ya, rumus kayak rumus tabung gitu ya kan atau mungkin rumus balok ya kan. Rumus balok itu kan intinya kan kayak luas alas dikali sama tinggi ya kan ya. Nah, ini juga kayak gitu ya. Ini luas cross sectional area dikali sama ketebalannya gitu ya. Nah, sehingga volume total itu bisa kita peroleh dengan ya menjumlahkan semua elemen volume ini gitu, teman-teman. Nah, sehingga ketika kita buat limit dengan delta X mendekati 0 ya artinya segmennya kita buat tipis ya kan. Nah, maka nanti kita bisa evaluasi dengan seperti ini, teman-teman ya. Integral dari AX dx gitu ya. Dari A sampai B gitu. Nah, jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, oke. Ada pertanyaan nggak ya teman-teman sampai sini? Jelas ya? Anyway, buat teman-teman tadi mungkin yang masih belum kebayang, ini A tuh kenapa A-nya harus dikali sama delta X ya. Jadi mungkin di sini saya mau kasih konteks sedikit ya bahwa bentuk apapun yang akan kita miliki selama kita bisa mendefinisikan luasan melintangnya atau istilahnya cross sectional area ya kan. Nah, maka kita bisa menentukan volumenya ya. Caranya adalah kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya volume atau mungkin ini aja deh yang saya tampilin ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya bentuk seperti ini yang agak irregular ya bentuknya ya. Selama kita bisa menentukan luasan penampangnya ya atau cross sectional areanya, maka volumenya bisa kita dapatkan dengan mengalihkan cross sectional area tadi dengan si H-nya ini teman-teman ya. Jadi volume ini bisa kita dapatkan dengan ini ya cross sectional area dikali sama H ini teman-teman. Udah ya, jelas nggak teman-teman sampai sini? Nah ini mungkin saya taruh sini aja lah, nemenin ya. Wait, nah gitu ya. There you go.
Nah, jelas nggak teman-teman sampai sini? Cross sectional area dikali sama H gitu ya kan. Dan ini yang digunakan untuk menghitung volume dari elemen si volume ini teman-teman ya. Jadi elemen volume ini dia itu memiliki luas penampang juga kan tuh ya. Luas penampang di XK gitu ya kan. Nah, sehingga volumenya jadinya ya A dikali sama delta X. Di mana A itu adalah luas penampang tadi, sedangkan delta X ini adalah kayak H-nya tadi tuh teman-teman ya. Kayak H di sini nih ya, ini delta X-nya. Oke. Nah, ya udah deh kalau kita buat elemennya sebanyak tak hingga ya kan dengan notasi limit, maka kita bisa mengubah ekspresi limit sigma ini menjadi integral ya kan, sesuai dengan kaidah integrasi Riemann begitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak ya? Udah ya? Nah, jadi dari sini kita bisa nyatakan ya volume formula kayak gini ya. Jadi kita bisa define misalkan kita punya S ya, yang merupakan solid yang dibatasi oleh dua bidang paralel ya kan. Nah, maka nanti kita bisa dapati volumenya dengan menggunakan integral dari AX dx ya kan, di mana X-nya itu bisa diintegrasikan gitu. Oke, jelas ya? Dan kemudian kaidah yang tadi kita terapkan untuk menghitung area di bawah kurva ya, kaidah menukar X dan Y itu juga berlaku teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat partisinya terhadap Y, maka nanti integralnya juga terhadap DY gitu. Sehingga nanti kita juga bisa mengintegrasikan dengan menggunakan variabel Y juga bisa tuh teman-teman. Dah, jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya. Nah, ini ada bahasa manusia ini. Jadi katanya in words the formula state that the volume of a solid can be obtained by integrating the cross sectional area from one end of the solid to the other ya. Jadi bisa diintegrasikan dengan volume solid bisa didapat dengan mengintegrasikan cross sectional area atau luasan penampang tadi ya. Nah, dari satu ujung solid ke ujung solid lainnya gitu. Oke, bisa dipahami nih teman-teman sampai sini? Ya, sekarang mungkin kita akan coba untuk kerjain contoh soalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi contoh soalnya ini mungkin ini secara prinsip dulu ya teman-teman ya. Contoh soal yang akan kita miliki adalah kayak gini. Misalnya di sini ada konteks untuk menurunkan formula ya. Menurunkan formula dari volume right pyramid. Right pyramid itu ya piramida tegak gitu ya teman-teman. Dengan ketinggian H dan base-nya itu adalah square ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin akan seperti ini gambarnya. Nah ini ya, jadi ini ada right pyramid, terus habis itu ketinggiannya H, dan side length-nya itu A ya. Di sini tadi teman-teman ya, ini ada A-nya di sini tadi ya teman-teman ya. Nah terus kemudian ini juga A gitu ya kan ya. Nah maka kalau misalkan sekarang kita coba untuk membatasi ya, batas-batasnya, bidang batasnya, maka nanti kalau kita define ini sebagai titik origin ya kan, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa ujung ini adalah setengah A, 0 ya. Jelas nggak nih teman-teman? Karena ini kan tadi panjang dari sisi panjang dari base-nya itu adalah A ya kan. Sehingga dari sini ke sini, karena ini O itu adalah sisi tengahnya ya kan. Bagian tengahnya, berarti ini adalah setengah A gitu. Oke. Maka ini titik ini akan memiliki titik C yang ada di ujung bawah piramida. Itu memiliki koordinat setengah A, 0 gitu. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk memodelkan si fungsinya nih, teman-teman ya. Nah, jadi gimana nih caranya? Jadi sekarang di sini kita bisa coba untuk membuat ekspresi dari si areanya nih, teman-teman ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat di sini nih, untuk bentuk seperti ini akan lebih mudah ketika kita mengintegrasikan dengan membuat partisi seperti ini, teman-teman ya. Jadi partisinya itu dibuat dengan bentuk Y seperti ini. Oke? Jelas ya? Oke. Di mana nilai Y-nya itu nanti kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya ya tinggal ini square aja ya teman-teman ya, simply ya. Jadi tinggal sisi kali sisi aja berapa ya kan ya. Nah, di mana yang bawah itu sisi kali sisinya tentu A dikali A, ya enggak? Ya kan? Nah, tapi kalau dari sini sama sini, nah ini kan berarti berapa nih teman-teman nih? Kita harus cari tahu dulu nih ya kan berapa nih sisinya ya kan panjangnya. Let's say ini adalah S dan ini juga adalah S gitu ya. Oke. Nah, maka dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa nilai dari S ini itu akan tergantung dari ketinggiannya kan ya. Karena teman-teman bakal bisa lihat semakin dia ke atas itu dia
A-nya bakal makin kecil ya kan? Karena S-nya bakal makin kecil. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ya. Jadi dari sini kita bisa coba untuk mendapatkan dulu nih fungsi dari si A-nya ini berapa ya kan ya. Oke. Dan mungkin sederhananya kalau kita lihat seperti ini ya, ini tuh A-nya itu ya kan, itu simply adalah S kuadrat ya kan. Nah, namun karena di sini partisi yang akan kita lakukan itu adalah DY ya kan ya. Berarti nanti kita akan mencoba sebisa mungkin untuk mengubah ekspresi A-nya dalam bentuk Y, teman-teman ya. Oke? Gitu ya. Makanya dari sini berarti kita perlu cari tahu dulu nih, hubungan antara S dengan Y-nya itu seperti apa gitu, teman-teman. Oke? Jelas nggak? Jelas ya? Gimana cara nyari hubungan S sama Y-nya ya kan? Nah, sekarang di sini kita bisa mungkin kita bisa ambil segmen segitiga nih, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kita ambil garis BOC, BOC nih ya kan. Nah, BOC ini teman-teman bakal bisa lihat seperti ini. BOC. Ya, di mana di BOC ini kita punya titik B itu adalah ada di atas, O-nya ada di sini, bawah, dan C-nya ini ada di ujung sebelah kanan sini. Oke? Udah ya. Nah, terus habis itu dari BOC nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa ini tadi kita punya OC sebagai setengah A, ya enggak? Panjangnya si OC ini adalah setengah A, ya kan? Ini setengah A. Nah, sedangkan kalau kita ambil, ya ini ya teman-teman ya ada titik Y di sini ya kan ya. Nah, di sini kita bakal bisa lihat ya ketika ini ketinggiannya adalah Y, ya kan? Nah, nanti dia bisa kita nyatakan dengan setengah S nih teman-teman ya. Setengah S ya kan. Oke, nah sedangkan di sini kita tadi juga punya total ketinggiannya ya dari O ke B itu adalah H teman-teman ya. Jadi dari sini ke sini ini adalah H, ya kan? Nah berarti kalau ini adalah H, ini adalah Y, berarti bagian sini ini adalah H minus Y gitu ya kan? Oke, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang tadi nih kita mau mendapatkan berapa sih S-nya ini teman-teman ya. Dengan dinyatakan dengan variabel Y, H, dan A ya kan? Nah, ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan ya hubungan dari si segitiga-segitiga ini teman-teman ya. Mungkin simply teman-teman bisa ambil dia menggunakan kongruensi deh. Jadi atau kesebangunan ya. Jadi karena ini adalah titik. Misalnya ini kita kasih nama dia. Misalnya ini namanya titik P. Oke. Nah, teman-teman bakal bisa lihat bahwa kalau kita buat rasio antara ini mungkin juga kita kasih nama ya, Q misalnya. Kalau kita buat rasio antara BP dengan PQ misalnya, maka nanti kita juga bisa buat rasio yang sama antara BO dengan OC. Iya nggak? Jelas sampai sini teman-teman? BP per PO itu adalah ini ya. Ini dibagi ini ya. Sama dengan BO per OC. BO itu adalah yang ini, OC-nya ini ya. Sama kan dia? Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ini tentang prinsip kesebangunan ya. Oke. Bisa, Pak. Anyway, saya baru ngeh karena di sini kita nantinya mau cari C ya kan, apa nyari S ya. Mungkin lebih baik kita taruh PQ-nya yang di atas ya. Jadi PQ per BO itu akan sama dengan OC per OB. Oke? Jelas nggak teman-teman? Kok PQ per BO sih? PQ per PB ya. PQ per PB sama dengan OC per OB. Jelas ya? Oke. Nah, dari sini kita bakal bisa dapatkan setengah S per PB, which is H minus S, ya kan? Nah, ini akan sama dengan setengah A dibagi dengan apa nih? H minus Y, ya kan ya? Sorry, ini tadi H minus Y, ya, sorry. Ini dibagi dengan OB. OB itu adalah H gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, udah deh. Ini di sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan 2 sehingga nanti ya kan bisa dicoret setengahnya ya kan. Dan akhirnya dari sini kita dapati S sama dengan A dikali dengan H minus Y per H. Mungkin bisa kita nyatakan seperti ini teman-teman ya. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke deh, sip. Nah ya udah deh.
Dari sini kita udah bisa dapatkan kan tuh si S-nya ya kan ya, nyatakan S-nya ya. Nah, sehingga dengan demikian permukaannya si Y ya, cross sectionalnya si ini ya, si AY ini tadi. Ini kalau dia didapat dengan S kuadrat ya, berarti ini adalah ya tadi tuh ekspresinya si S, A dikali H minus Y per H, itu kita kuadratkan gitu teman-teman ya. Ya, nah ini kalau dikuadratkan jadi apa dong berarti? Ini dia akan menjadi A kuadrat per H kuadrat, kemudian H minus Y kuadrat gitu kali ya, kalau kita tuliskan. Nah, ini mungkin kalau kita ekspansikan, berarti supaya nanti bisa lebih mudah ya diintegrasikan ya. Ini nanti kita bisa nyatakan dalam ini A kuadrat per H kuadrat. Kemudian ini kalau kita ekspansikan, dia akan jadi H kuadrat minus 2HY plus Y kuadrat. Ya kan? Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Jelas, Pak. Nah, udah deh, dapat kan nih si AY-nya. Nah, once sudah dapat AY-nya, udah gampang nih teman-teman ya. Sekarang tinggal kita integrasikan ya kan volumenya untuk mendapatkan volume dengan mengintegrasikan AY DY ya kan. AY-nya itu luasan si yang ini tadi yang biru ya, DY-nya itu adalah ketebalannya ya. Nah, terus kemudian kita karena dia diintegralkan dari terhadap Y kan ya, berarti kita bisa ambil batas bawahnya itu adalah ya si bawah ini ya, itu Y-nya 0 ya kan. Sedangkan batas atasnya itu adalah H gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, ini gimana nih integralnya? Ya udah masukin aja ya tadi ya. Fungsinya kan tadi kita punya tuh A kuadrat per H kuadrat dikali H kuadrat minus 2HY plus Y kuadrat DY. Dari 0 sampai H. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, A kuadrat per H kuadrat ini adalah konstan di sini ya kan. Karena dia cuma koefisien aja ya, faktor pengali, dan dia tidak memiliki variabel Y yang akan diintegrasikan sehingga si A kuadrat per H kuadratnya itu bisa kita keluarin dari integral ya kan. Ya. Jadi kalau kita keluarin dari integral, kita akan bisa nyatakan di dalam A kuadrat per H kuadrat integral dari yaitu tuh H kuadrat minus 2HY plus Y kuadrat DY dari 0 sampai H. Oke. Oke, mari kita integralkan teman-teman. Ini kelihatannya mudah ya diintegralkan ya. Untuk H kuadrat diintegralkan terhadap Y jadi berapa tuh teman-teman? Ayo nih, jangan salah nih. Integral dari H kuadrat terhadap Y jadi apa? H kuadrat Y, Pak. H kuadrat Y. Betul ya. Jadi H kuadrat Y ya. Jangan bilang H pangkat 3 per 3 ya teman-teman ya. Karena ini again yang diintegralkan tuh variabel Y-nya ya teman-teman ya. Jadi H-nya itu adalah konstan gitu ya. Sehingga ketika kita hanya menambahkan Y aja di sini. Jelas ya teman-teman ya semuanya. Oke. Nah, terus lanjut untuk yang suku keduanya. Di sini kita punya negatif 2HY. Kalau diintegralkan jadi apa? Y kuadrat. Dia akan menjadi negatifnya ya. Jangan lupa ya. Dia negatif HY kuadrat. Kan ini ada minusnya kan ya. Karena sebenarnya ini 2HY kuadrat dikali setengah kan ya. Nah, 2 kali setengahnya hilang tuh. Terus ditambah yang terakhir. Y pangkat 3 per 3. Y pangkat 3 per 3 ya. Nah, terus kita masukin batasnya dari 0 sampai H gitu ya. Oke. Nah, udah deh. Nanti ini kita bisa evaluasikan aja. Ya kan? Nah, ini jadinya berapa nih teman-teman? Kalau kita masukkan dengan ini tadi A kuadrat per H kuadrat dikali sama. Nah, ini H kuadrat dikali Y. Berarti kan, kalau kita masukin H, berarti ini H pangkat 3 ya. H pangkat 3 dikurang H pangkat 3 lagi. Ditambah dengan H pangkat 3 per 3 gitu ya. Oke, nah ini tentu 0, yaudah ya jadinya 0 kan ya. Jadi ini tinggal ya ini aja yang kita punya ya. Oke, nah ini gampang banget ya teman-teman ya. Ini tinggal cancel out karena H pangkat 3 dikurang H pangkat 3 habis. Terus ini ada H pangkat 3 dibagi dengan H kuadrat ya. Tentu dia akan jadi ini habis, ini tinggal 1 ya. Jadi sisanya adalah apa nih teman-teman? A kuadrat H per 3. Oke. Nah, jelas nggak teman-teman nih sampai sini? Ya kan? Dan kalau kita tulis dengan rumus yang lebih umum untuk volume piramida, itu kan sebenarnya adalah sepertiga A kuadrat kali H, ya kan ya?
Masih ingat kan teman-teman rumus ini? Ini rumus limas segitiga kan ya? Limas namanya nih ya, atau piramida ya. Jadi limas segitiga itu kan rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi ya. Jadi kuadrat ini adalah si luas alasnya ya kan. Dan H-nya itu adalah tingginya ya. Nah, jadi dari situ teman-teman ya, rumus limas segitiga itu diperoleh. Dah. 5 segitiga. 5 segi 4 ya ini namanya. 5 itu kan artinya bangun yang ujungnya menuju ke satu titik gitu ya. Sedangkan penamaan 5 itu bergantung pada bentuk alasnya ya. Jadi karena di sini alasnya adalah square base atau atau persegi ya. Jadi bangun ini dalam bahasa Indonesia itu namanya 5 persegi ya. Gitu. Dah, jelas nggak teman-teman sampai sini? Untuk kasus 5 ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya untuk mengintegralkan untuk mencari volume gitu teman-teman ya. Oke deh. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk volume yang sifatnya tegak gitu ya. Nah, nanti ada juga kasus di mana volume itu bisa kita dapat dengan merevolusikan kurva nih teman-teman. Jadi misalnya nih kita punya kurva berbentuk kotak kayak gini ya kan. Nah, kalau kita revolusikan, kita putar ya terhadap sumbu X, maka kita akan mendapati bentuk silinder, ya kan? Ya, silinder yang bentuknya seperti ini ya. Kalau kita punya fungsi berupa kurva berbentuk seperti ini ya, setengah lingkaran, maka kalau kita revolusikan, dia akan menjadi solid sphere atau jadi bola gitu ya kan? Dan kalau kita punya bentuk kayak gini, misalnya segitiga, terus kita rotasikan, maka nanti dia akan menjadi cone ya, atau kerucut. Ya. Dan kalau kita punya kotak yang misalnya adanya di atas nih kayak gini. Nanti kalau direvolusikan dia nanti akan menjadi hollow right circular cylinder ya. Jadi dia akan jadi silinder yang tengahnya bolong tuh. Oke. Bisa dibayangin nih teman-teman hubungan antara ini sebenarnya adalah luasan di bawah kurva kan sebenarnya. Jadi ketika suatu luasan di bawah kurva kita rotasikan atau kita revolusikan terhadap suatu sumbu horizontal ya kan, maka nanti kita akan mendapati suatu solid ya, suatu benda padat gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak buat ini? Ini sebelum kita maju ke bagian berikutnya ya. Ini kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Buat solid of revolution. Jelas ya? Gampang ya ini ya? Oke, sip. Nah sekarang di sini kita akan mencoba untuk mencari nih bagaimana cara untuk menghitung volume dari benda yang terbentuk dengan metode seperti ini ya. Nah, jadi ternyata nanti volumenya itu bisa kita dapatkan dengan menghitung lagi ya tadi kita bisa lakukan segmentasi lagi teman-teman. Jadi kita bisa buat partisi teman-teman ya, di mana teman-teman bisa bayangin untuk setiap area yang kita revolusikan seperti ini, kita juga bisa lihat bahwa kita bisa membuat volume dari partisi yang kita buat di areanya ini teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya partisi selebar dx di sini ya kan. Nah, maka nanti partisi tersebut akan menjadi suatu cakram gitu ya atau disk ya teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Dia akan jadi disk ya kan yang memiliki ketebalan dx ya kan. Jelas ya teman-teman ya? dx ya. Nah, sedangkan untuk mencari volumenya berarti tinggal kita cari luas permukaannya aja kan ya teman-teman ya. Luas permukaannya apa nih teman-teman? Misalkan kita nyatakan dengan A ya kan. Nah, bentuknya apa sih kalau teman-teman lihat di sini? Yang warna PR hijau itu kuadrat, Pak. bentuknya apa? Betul, PR kuadrat. Karena yang ini teman-teman bisa lihat ini simply adalah lingkaran kan ya. Jadi bentuk yang hijau ini kita bisa nyatakan dengan sebagai lingkaran gitu ya kan ya. Jadi kalau misalkan di sini dia memiliki jari-jari R ya kan. Nah, maka simply areanya ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus lingkaran yaitu PR kuadrat ya. Nah, sehingga jadinya volumenya jadi apa nih? Jadi ya PR kuadrat dikali sama dx gitu. Jelas ya teman-teman ya? Gampang ya kayak gitu ya? Oke, good. Nah, sekarang dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa kalau misalnya bentuknya lebih irregular, kayak misalnya kayak gini ya kan. Nah, ini teman-teman bakal bisa lihat ya, ini untuk ketika fungsi ini kita rotasikan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi suatu silinder, namun kini jari-jarinya nggak sama tuh ya kan.
Kalau ini tadi jari-jarinya kan R ya, konstan. Nah, kalau ini jari-jarinya berubah terus ya kan ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat jari-jarinya ternyata itu sama dengan si tinggi si kurvanya atau si nilai Y-nya ya kan? Atau si fx-nya nih. Jelas ya? Sehingga dengan demikian untuk kasus ini ya, kita bisa nih menghitung si elemen volumenya ya dengan menggunakan apa teman-teman? Mungkin kita bisa nyatakan seperti ini. Jadi elemen volumenya itu bisa kita dapati dengan ya sama sebetulnya A dikali sama elemen panjangnya ya kan ya, ini dx-nya ya kan, ini dx ya kan. Nah, sedangkan A-nya itu tadi kalau tadi dia pakai pi r kuadrat dx ya. Nah, kali ini sekarang kita bakal pakai pi y kuadrat ya. Jelas nggak teman-teman? Karena ini adalah y-nya ya kan. Nah, sedangkan y kan fx ya. Jadi instead of y mungkin kita akan menyatakan dia dalam fx dikuadratin gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, sehingga dengan demikian si volumenya itu nanti bisa kita nyatakan dengan ya integral aja tuh teman-teman ya. Diintegralkan dari si apa namanya? Dari si ini ya ekspresi si elemen volume x squared dx integrated from A to B. Oke. Di mana A itu adalah batas kirinya dan B yang ini adalah batas sebelah kanannya gitu. Oke? Jelas teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Nggak? Nggak ya? Oke. Baik, sekarang biar nggak ngantuk teman-teman. Kita masih ada waktu sampai jam berapa sih harusnya? 9.40 kan ya? Jadi ini ada contoh soal yang mungkin teman-teman bisa coba untuk kerjakan ya. Saya akan kasih waktu 1 menit lagi. Silakan teman-teman kerjakan masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Halo. Gimana guys? Sudah? Ada yang sudah selesai? Atau masih ongoing? Boleh kasih konfirmasi teman-teman. Yang sudah selesai bilang sudah, yang masih ongoing bilang ongoing. Kalau nggak ada yang Ongoing, Pak. confirm saya ongoing. Oke, sip. Dahsyat. Yang lain? Masih Pak, ngitung maaf juga ya? ini di Anton Aha. bab berapa ya? Chapter berapa ya? Anton di chapter 5. Di Oke, chapter makasih 5. Pak. Ntar bisa langsung lihat jawaban ya. Ini example. Ya jangan lihat di buku dulu kalau bisa ya teman-teman ya. Jangan Lihat lihat di buku materinya dulu. doang, Pak. Lihat materinya doang. Siap. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau masih ada yang ngerasa masih bingung. Jadi pertanyaan itu dia intinya nanyain volume yang diperoleh dari volume dari solid yang diperoleh dari merotasikan ya kan. Y sama dengan akar X ya kan. Pada interval 1 sampai 4 terhadap X aksis ya kan. Jadi kalau teman-teman bayangin ya. Kalau kita visualisasikan grafik dari Y sama dengan akar X, itu grafiknya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Ini misalnya sumbu Y, ini sumbu X. Nah, Y sama dengan akar X itu dia bentuknya kayak gini grafiknya teman-teman ya. Mungkin lebih naik ke atas sih ya.
Tapi karena teman-teman bisa bayangin ya namanya akar, dia itu pasti hasilnya kan lebih kecil ya daripada inputnya ya. Jadi maksudnya ketika Y-nya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Sedangkan ketika X-nya 1, Y-nya 1, dan ketika X-nya 2, Y-nya jadi akar 2 ya kan. Akar 2 itu sekitar 1,4 gitu ya kan. Ketika X-nya 4, Y-nya baru 2 tuh ya kan. Jadi artinya nanti grafiknya itu akan more or less akan increasing sih, tapi nanti increasingnya with a slower rate gitu ya. Jadi nanti dia bakalan kayak gini increasingnya. Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Untuk Y sama dengan akar X. Kebayang ya? Oke. Nah sekarang dari grafik ini kita mau dapetin solid revolution, solid ya kan ya, volume of solid ya kan, dengan merevolusikan si kurva pada batas 1 sampai 4 terhadap x-aksis nih, ya kan. Nah, batas 1 sampai 4 itu berarti kan teman-teman bisa bayangin ini 1 misalnya, ini 4 misalnya, oke. Nah, maka dengan demikian, kalau teman-teman bayangkan ini direvolusikan terhadap sumbu X ya kan, ini diputar ya kan. Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa bayangin kita bakal punya bentuk yang seperti ini teman-teman. Mungkin ini saya flip bisa nggak sih? Nah, gitu ya. Ini kayaknya saya bisa ganti warnanya juga pakai yang ini misalnya. Oke, jadi nanti kita akan mendapatkan volume yang bentuknya ya seperti ini, teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, mungkin nanti bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Kayaknya saya harus pakai circle untuk ngegambarin kayak cakramnya gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Bisa kebayang nih bentuknya? Ya, jadi ini bentuknya di sebelah sininya, terus ini adalah bentuk yang di sebelah ujung sininya kali ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman bentuknya. Kebayang nggak? Jadi volume yang mau kita cari itu adalah volume si, ya ini nih. Oke, udah ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini dulu nih? Itu berarti tinggal dikali pi aja ya, Pak? Y-nya. Betul banget Habis ya, tinggal diintegralkan. dikali sama, betul. Ya, jadi pi itu sebenarnya bisa aja kita keluarin dari integrasi ya, oke? Gitu ya. Tapi ini dia tadi ditaruh di dalam integrasi ini ya biar lebih kebayang aja bahwa pi fx kuadrat ini sejatinya adalah area dari lingkaran ya kan ya. Area dari lingkaran, segmen lingkaran yang ada di, misalkan kita buat segmen lingkarannya ada di sini gitu ya. Oke. Nah, jadi area dari si segmen lingkaran ini nih yang kita evaluasikan dengan si px kuadrat itu gitu teman-teman. Oke. Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Jadi kan di sini mungkin teman-teman bisa bayangin ya si fungsi ini tuh akan memiliki ini kan lingkaran kan ya, di mana ketinggian dari lingkarannya atau y-nya itu adalah ya si fx-nya itu sendiri ya kan ya. Jadi ini adalah y-nya itu adalah si fx ya kan. Nah, makanya jadi untuk luasan lingkaran itu adalah ya pi dikali fx dikuadratkan gitu. Oke? Jelas sampai sini teman-teman dengan ilustrasinya ya. Nah, sedangkan untuk ngitung volumenya ya tadi teman-teman ya. Jadi volume sama dengan integral dari pi kemudian fx kuadrat ya kan ya. Dx dari ujung kiri sampai ujung kanan gitu ya kan. Nah, fx-nya apa nih teman-teman? Fx-nya apa nih? Fungsinya apa nih? Akar Fungsinya apa X nih yang warna atau biru? X pangkat 1/2. Akar X ya kan ya. Akar X kemudian dikuadratin dx dari A sampai B. A-nya berapa? 1 Batas sampai kirinya 4. berapa? 1, betul ini 1 ya kan. Ini 4 ya kan. Berarti ini cuma 1 sampai 4 ya kan. Nah, jadi berapa nih teman-teman diintegralin? Ini pi-nya boleh kita keluarin kayak tadi Rashad bilang ya. Nah, sedangkan ini akar dari X terus dikuadratin itu kan simply jadi X saja ya. Jadi ini teman-teman tinggal mengintegralkan X dx dari 1 sampai 4 ya kan. Makanya tadi saya bilang ini gampang sebenarnya teman-teman. Tapi udah pada nyoba belum nih? Kayak baru Rashad aja deh tadi yang ongoing ya. Yang lain gimana, nyoba juga nggak sih? Selain Rashad, ada yang masih ongoing juga nggak? Nggak ada kah? Bentar nih ada di chat nih.
Oh, ini dia sama Ilham udah dapat juga ya? Oh, malah udah dapat nih hasilnya. Sorry. Dia sama Ilham udah dapat. Saya baru lihat di chatnya. Jadi katanya dia sama Ilham 7,5 pi. Maaf kalau salah. Kenapa sih harus selalu ada maafnya Ilham? Kayak khas banget ya. Maaf kalau salah Ilham. Oke, ya jadi kita coba lihat ya apakah benar 7,5 pi. Jadi ya udah ini tinggal kita integralkan aja kan ya teman-teman ya. Tentu integral dari x itu adalah x kuadrat per 2 kan ya. Dari 1 sampai 4. Mantan user Brandy. Nah berarti ini kalau kita masukin ya jadinya apa nih teman-teman? Ini dia bakal jadi pi dikali sama, ya ini 4 kuadrat per 2 kan 16 ya. 16 dibagi 2 ya 8 ya. Berarti 8 dikurang setengah aja ya. Betul tuh jadi 7,5 ya. Atau berapa sih? 15 per 2 ya. 17,5 tuh ya. 15 pi per 2 jadinya ya. 15 pi per 2. Atau 7,5 pi ya. Mengikuti jawaban dari Ilham dan juga dia gitu ya. Oke, jadi udah betul nih teman-teman ya. Oke, bagus banget nih Ilham dia udah selesai. Rashad gimana? Udah oke belum dengan ini? Udah Pak, aman. Oke, sip sip. Yang lain gimana nih? Saya lihat sebetulnya nama-namanya ada banyak yang hadir di sini. Hemalina gimana Hemalina aman? Puspita gimana? Oke. Anissa Setiawati mana nih suara-suaranya? Lutfi. Wah, ini agak sepi nih. Suspicious nih. Oh, Lutfi saya aman. Oke, siap. Oke, good then. Alright then. Yaudah ya teman-teman. Itu tadi tentang solid revolution ya. Oke, nah nanti sisanya teman-teman bisa lihat lagi juga ya, ada banyak case yang teman-teman bisa juga untuk pelajari di buku textbooknya. Mungkin saya akan tampilkan beberapa di sini ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan seperti tadi, kita juga bisa untuk memperoleh ini ya tadi teman-teman ya, apa namanya, kayak rumus untuk bola itu bisa dibuktikan dengan menggunakan integral seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi dengan memodelkan fungsinya dulu tentunya ya. Oke. Udah deh, kayak gitu aja sih teman-teman ya. Nah berikutnya, selanjutnya nanti kita bakal bisa lihat case di mana jadi teman-teman juga lihat ya bahwa ada juga case di mana volume yang dibentuk itu ada bolongannya ya kan ya. Dan ini volume yang terbentuk itu memiliki bolongan ketika dia ada batas atas sama batas bawahnya gitu teman-teman ya. Jadi artinya, kalau misalkan secara umum kita punya case di mana ada fungsi yang membatasi, ada dua fungsi yang membatasi suatu region, ya kan? Misalnya seperti ini, ya kan? Maka teman-teman bisa bayangkan ketika region ini diputar, maka dia akan membentuk volume seperti yang tadi di atas tuh, ya kan? Di mana volumenya itu akan menjadi, bentar ini kayaknya huruf A-nya harus saya copy juga. Ya, jadi nanti kalau dia ini diputar terhadap sumbu X, maka nanti dia akan menjadi hollow tube juga tuh ya. Jadi akan menjadi tabung yang bolong di tengahnya gitu teman-teman. Oke, jadi kayak gini nih ya. Kebayang ya teman-teman ya. Ini tabung tapi bolong di tengahnya ya kan. Oke, udah ya. Nah sekarang gimana nih cara untuk menghitung volume seperti ini ya ketika dia ada bolongan di tengahnya ya kan. Nah, sebenarnya caranya sama persis kayak cara kita menghitung area ini, teman-teman ya. Dimana untuk hitung area ini kan kita tadi bisa hitung area yang atasnya, terus kemudian kita hitung area yang bawahnya, terus dikurangin kan ya. Makanya dapat ekspresi untuk mengkurangkan tuh ya kan. Fx dikurang gx, terus diintegralin tuh ya kan. Nah, ini pun juga sama prinsipnya teman-teman ya. Si apa namanya hollow tube ini bisa kita dapetin dengan mengurangkan volume yang dibentuk oleh fx dan volume yang dibentuk oleh gx gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Ya. Jadi volume hollow tube ini bisa kita dapatkan dengan mengurangkan volume yang dibentuk oleh f dengan volume yang dibentuk oleh g. Ya. Volume yang dibentuk oleh f itu kan akan jadi kayak ini ya, bentuk penuh ya kan dari si silindernya. Sedangkan volume yang G itu adalah volume yang kecilnya ini aja, ya kan? Nah, dengan mengurangkan ini kayak memberikan apa namanya ruang di dalamnya jadinya, ya kan?
Nah, sekarang kalau kita nyatakan dengan notasi integral, ya tentu kita bisa nyatakan si volume F dengan integral dari si fx. Sorry, apa rumusnya? Pi, terus kemudian fx kuadrat gitu ya kan? Dx. Dari A sampai B, ya kan? Kemudian ini kita kurangkan nih, ya kan? Ntar ini mungkin saya pindahin dari sini nulisnya. Nah, ini kita kurangkan dengan integral dari Pi Gx kuadrat, ya kan? Dx. Dari A sampai B juga, ya kan? Nah, ini secara prinsip ini kan dia sama ya, integralnya dilakukan pada batas yang sama sehingga kita bisa kita bisa gabung mereka menjadi sebuah integral, ya kan? Yang kita bisa peroleh dengan Pi dikali fx kuadrat, kemudian dikurang dengan Pi dikali Gx kuadrat, ya kan? Terus dx-nya kita taruh di luar kayak gini ya. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Bahkan ini pi-nya sendiri juga bisa kita keluarkan ya dari integrasi ya. Sehingga kalau nggak kalau kita masih mau taruh dia di dalam integral, maka kita bisa tulis dia jadi sepertinya pi dikali dengan fx kuadrat dikurang dengan gx kuadrat, oke? Dan dx seperti ini. Dari A sampai B. Gitu. Jelas nggak teman-teman? Buat bentukan volume seperti ini. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Jelas, Pak. si volume ini bisa kita dapatkan dengan mengurangkan tuh ya. Pi dikali dengan fx kuadrat dikurang gx kuadrat ya. Nah, ini jangan lupa di sini tuh harus dikuadratkan dulu baru dikurang ya. Jangan dikurangin baru dikuadratin. Karena itu akan beda tuh nanti hasilnya ya. Dan teman-teman juga tadi kita udah bahas ya secara prinsip kenapa dia harus dikuadratin dulu baru dikurangin ya. Karena sejatinya yang kita kurangkan adalah volume dari masing-masing solid revolution yang dibentuk oleh masing-masing kurva. Gitu. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini ada contoh soal juga ya kan. Di example 4 ya. Yang ini kalau kita visualisasikan ini bentuknya ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada fungsi f sama fungsi g di interval 0 sampai 2. Ternyata fungsi f-nya di sini, fungsi g-nya di sini. Interval 1 sampai 2 berarti ya dari intervalnya dari 0 sampai 2 ya, berarti dari sini sampai sini ya. Nah, kalau diputar jadi kayak gini dan kita tinggal terapkan aja metode yang tadi untuk mendapatkan nilainya berapa. Gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke ya. Nah, yang terakhir di sini kita punya volume dari disk yang perpendicular to the y-axis. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya dengan yang tadi. Kalau sebelumnya kita merevolusikan kurva terhadap sumbu X, maka di bagian yang dibahas sekarang itu tuh revolusinya dilakukan terhadap sumbu Y, ya. Dan ketika revolusinya dilakukan terhadap sumbu Y, maka teman-teman juga bisa bayangkan kita bisa saja melakukan integrasi seperti tadi ya. Namun kini kita akan membuat segmen dengan ketebalan DY nih, bukan DX ya kan. Oke. Nah, sehingga nanti teman-teman bakal bisa lihat ya untuk kasus ini berarti nanti radiusnya itu adalah fungsi dalam fungsi Y gitu teman-teman ya. Oke. Gitu ya. Sehingga karena di sini dalam fungsi Y maka nanti integralnya pun kita bisa volumenya pun pada akhirnya bisa kita peroleh dengan mengintegrasikan terhadap variabel Y gitu ya. Jadi nanti fungsinya ini pastikan dalam fungsinya fungsi dengan variabel Y ya. Kemudian dikuadratkan ya, karena again tadi dia merepresentasikan jari-jari dari cakramnya. Kemudian dikali sama pi, terus dy gitu ya. Terus diintegralin deh. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman, mudah-mudahan. Dan kemudian di sini juga again ada contoh lagi, ya kan? Ya nanti teman-teman bisa lihat, bisa pelajari di sini ya, saya taruh di sini. Udah deh, kurang lebih itu aja sih sebetulnya. Nanti sisanya nanti teman-teman silakan pelajari mandiri ya dengan melalui pekerjaan PR seperti biasa. Ini PR-nya ada di exercise set 5.2 ya. Oke. Oke. Udah deh ya, saya rasa mungkin itu dulu kali ya teman-teman ya untuk materi kita hari ini ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita akhiri ini? Aman, Pak. Aman ya, semuanya jelas ya teman-teman ya. Oke deh, sip sip.
Bentar, ini ada apa lagi sih? Volume by cylindrical cell sama length of plane a curve. Oke deh, sip. Ya udah kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di perjumpaan kita minggu depan. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih Bang Watan. Selamat pagi Pak.